Hai, selamat malam semuanya. Balik lagi dengan channel Bedtime Story. Malam ini aku akan menceritakan tentang Jembatan Progo dan apakah ada rahasia yang tersimpan di balik jembatan ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan like videonya nanti dan tonton sampai habis supaya kalian mengerti cerita apa yang ada di balik kisah ini. Simak terus ceritanya. Let's story begin. Jembatan Progo, Temanggung, saksi bisu pembantaian dan eksekusi 1.200 orang Indonesia oleh Belanda. Untuk masyarakat Temanggung sendiri pastinya udah gak asing dengan jembatan ini. Jembatan tua yang udah berdiri sejak 1886 dan disempurnakan pada tahun 1930-an ini. Menyimpan misteri kelam pembantaian dan eksekusi 1.200 orang Indonesia. Pembantaian ini terjadi dari keluarnya perintah penyerbuan markas Belanda yang ditandatangani oleh Kolonel Bambang Sugeng untuk mengantisipasi sekaligus serangan balasan bagi gerakan agresi militer Belanda. Nah, karena nggak terima mau diusir dari Indonesia, Belanda menelusuri tiap-tiap pelosok negeri untuk mencari tahu siapa saja tentara yang akan ikut di penyergapan tersebut. Tapi kenyataannya Belanda menangkap dengan asal-asalan. Banyak warga sipil yang ditangkap dan diinterogasi dengan tidak manusiawi. Para tahanan yang sudah disiksa dan diinterogasi dibawa dengan penutup mata dan kaki yang diikat ke jembatan Progo. Disinilah pembantaian itu terjadi. Proses eksekusi yang terjadi juga macam-macam. Para pahlawan disiksa terlebih dahulu, dipenggal, ditembak mati, atau ditebas lehernya. Setelah itu, mayat mereka ditendang ke dasar sungai. Eksekusi ini juga terkadang dilihat oleh warga sekitar yang kebetulan sedang beraktivitas di dekat jembatan. Jadi ada sumber yang bilang kalau hampir tiap hari eksekusi ini terjadi. Dan pada saat itu, hampir setiap hari juga ditemukan mayat yang mengapung, kadang tanpa kepala atau dengan kondisi kepala yang pecah. Dan kalau ditotal, jumlah warga Indonesia yang menjadi korban pembantaian jembatan Progo ini mencapai 1.200 orang. Bahkan ada yang bilang kalau korbannya mencapai 1.600 orang. Jadi, bukan hal aneh kalau warna air sungai Progo saat itu berubah kemerahan bercampur darah dan bau anyir. Untuk mengenang jasa pahlawan, biasanya banyak veteran yang kesini tepat hari pahlawan dan tabur bunga. Di sana juga ada monumen bambu kuning untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk menghormati jasa-jasa mereka. Di monumen tersebut tertulis, "Aku tak kecewa, aku rela mati untuk cita-cita suci nan mulia. Indonesia merdeka, adil, makmur, dan bahagia. Temanggung, 22 Desember 1948 sampai 10 Agustus 1949. Sekarang kita masuk ke tahap cerita mistis jembatan dan kali Progo. Jadi, jembatan Progo ini sudah pernah runtuh dikarenakan konstruksi yang sudah tua dan sudah lapuk pada 21 Februari 2018 dan jembatan ini sudah ambrol. Dan akhirnya dibangun lagi jembatan yang baru yang lebih modern, tetapi jembatan yang lama tetap diperbaiki dan sekarang keduanya berfungsi dengan baik. Jadi kisah mistis ini banyak terjadi saat pembangunan jembatan Progo ini. Mulai dari alat-alat yang tiba-tiba jatuh dengan sendirinya, hingga pekerja yang tiba-tiba terpeleset saat mengerjakan jembatan ini. Bahkan ada sumber yang mengatakan untuk tidak melintas di jembatan tersebut saat matahari akan terbenam dan di waktu-waktu mendekati maghrib. Maksudnya di waktu malam.
Nah, untuk Sungai Progo terbukti keangkerannya karena ini adalah sungai penghubung dari lautan ke Gunung Merapi. Dan penampakan di Jembatan Progo, banyak sumber yang bilang kalau jangan lewat jembatan ini pada malam hari. Biasanya warga luar Temanggung yang melewati jembatan ini merasakan hawa yang tidak enak dan ada perasaan seperti dilihat oleh seseorang. Ada sumber yang bilang pernah melihat pocong di sini atau melihat sosok hitam yang besar. Kita masuk di suara gamelan. Di Sungai Progo saat malam hari sering terdengar suara gamelan dan pernah ada orang yang mengikuti suara gamelan itu dan tidak ada hasilnya, tidak menemukan apapun. Suara berisik orang. Cerita seram yang lain adalah suara bising orang di malam hari, padahal kondisi sungai di malam hari pastinya sepi. Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Progo, kedengaran suara bising manusia pada tengah malam hari ini adalah hal yang biasa terjadi. Mereka yakin jika suara itu adalah makhluk halus penunggu Kali Progo. Nah, kalau kalian sendiri pernahkah melewati jembatan Progo ini? Atau malah pernah mengalami kejadian mistis lainnya? Yuk share cerita kalian di komen. Nah, sampai di sini dulu cerita kita malam ini. Ikutin terus cerita-cerita kita yang lain biar gak ketinggalan. Nyalain loncengnya dan juga subscribe. Dan jangan lupa like, komen. So, sampai jumpa.